Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah ditunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan pada golongan ahli Al-Quran seperti yang dibacakan dan dimohonkan oleh imam tadi, khususnya pada rakaat pertama saya simak tadi beliau bacakan Quran surah Fatir ayat 31 sampai dengan ayat 35. Semoga kita digolongkan pada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia sampai akhirat, masuk dalam golongan ahli Quran yang dihilangkan lelahnya saat kembali di hari kiamat kepada Allah. Semua Allah hadiahkan lelah, capek, semua perjuangan dihilangkan seketika saat itu, sehingga dia tidak pernah merasa ingat bahwa dia pernah capek berjuang untuk pulang. Itu yang dimaksudkan di ayat tadi, masuk dalam golongan ahli Al-Quran. Baik, kita mulai kajian kita di pertemuan malam hari ini. Yang pertama kita ingatkan kembali Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103. Kita cepat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Saya ingin cerita dulu sebelum membahas ayat ini. Dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, suasana kehidupan pada masa itu jauh dari persatuan. Saya ulangi, jauh dari persatuan. Hampir rata-rata di semua aspek bertikai dan bersaing dengan cara yang tidak sehat. Pedagang saling tipu dan curang. Yang punya kedudukan bagaimana bisa naik, yang di bawah tetap berada dalam keadaan terjepit. Semua aspek. Dan ada 4 golongan pokok. Jadi kalau mau masuk golongan elit di masa itu 4 golongan. 1, ada golongan tujar, para pedagang. Yang kedua, ada golongan asy'ara, para seniman. Yang ketiga, ada golongan kahin, jamaknya kuhan, dukun. Dan yang keempat, sahir, tukang santet. Nah, 4 ini yang paling populer pada masa itu dan tidak pernah ditemukan pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan yang melahirkan maslahat, nggak ada. Jadi kebiasaannya kalau setiap hari mereka menyebar, nanti akhir pekan kumpul buat pesta-pesta. Mereka menyebar dari hari pertama Al-Ahad. Hari kedua Al-Isnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga Thulatha, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa. Hari keempat Arbi'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Rabu. Hari kelima Yaumul Khamis, Khamsah. Hari kelima diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Yang keenamnya bukan Yaumus Sadis, bukan Sittah, bukan Sadis. Tapi mereka beri nama dengan Yaumul Arubah. Hari berpesta-pesta, berbangga diri, dan berfoya-foya, menampilkan semua hasil kegiatan yang dagang, yang cari lirik, yang semua berusaha, itu selama sepekan tujuannya hanya untuk pesta-pesta. Datang ke pusat hiburan, namanya aswak. Nanti ada suku Aqadh, suku Dumatul Jandal, dan suku yang lainnya. Puncaknya itu kumpulnya itu di Jabal Qubais. Yang kalau antum umrah, antum haji, pernah kan lihat itu ada istana raja ya di satu bangunan itu.
Istana untuk menjamu para tamu-tamu raja yang akan haji atau umrah. Jadi kalau ada Grand Zamzam, sampingnya Sofwa, seberangnya itu ada istana. Nah, istana itu berdiri di atas Jabal Qubais. Jabal Qubais itu tempat paling elit. Siapa yang punya kuasa, dia akan naik ke atasnya. Siapa yang punya kekuatan, dia berada di atas. Karena itu nanti Nabi Muhammad SAW pun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj mengumumkannya di atas Jabal Qubais untuk menunjukkan akan ada perubahan tata kehidupan setelah peristiwa itu. Yang mau saya katakan, itu setiap akhir pekan naik ke situ tanding kumpul semua. Siapa yang paling kaya dari hasil usaha, pamer. Pasang status. Waktu itu kan belum ada IG ya, belum ada Facebook. Ya, itu real langsung dihitung. Ya, bukan di foto-foto, hitung. Ini paling kaya, maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang di zamannya. Jadi kalau antum sekarang pasang status cuma buat nampilkan apa yang antum miliki, ketinggalan. 15 abad yang lalu itu langsung hartanya ditunjukkan, bukan foto-foto lagi. Jelas? Jadi kalau pasang status, foto-foto hanya untuk pamer, dulu sudah pernah ada. Kemudian yang kedua apa? Nanti yang paling bagus sastranya, syairnya, qasidahnya, itu dilombakan. Ada 16 rumus nanti disebut dengan bahr. Ada tawil, tawilun lahudunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu, kifa nabki min dhikra habibin wa manzili, bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. صوت الصفير البلبل هيج قلب الثمل الماء والزهر مع زهر لهظ المقل فأنت يا سيد لي وسيدي ومولدي فكم تيمني غزيل أقلقلي قطفته من وجنة من فعل هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدا مهرولي وولولت ولي ويللي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي قالت له هنا كذا إن هرود الظلم قلي كهتا كقيللي طبطبي tuh ada, coba ulangi. Nanti yang paling bagus syairnya dikumpulkan, diurutkan 7 urutan. Yang tertingginya maka akan mendapatkan gelar Amirus Syu'ara, pangeran pujangga. Ya, dulu namanya Imra'il Qais. 7 urutan terbaik akan disalin dengan tinta emas dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Jadi sepekan tuh cari lirik aja. Cari lirik, cari syair, nanti dilombakan. Yang terbaik ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Itu sejarah Ka'bah itu nanti kelak sebelum diganti dengan kain kiswah yang isinya ayat Al-Quran. Awalnya syair, seni. Dukun juga begitu. Ya, 5 hari cari mantra. Siapa yang paling efektif mantranya, diangkat jadi kepala dukun. Nggak ada. Jadi paguyuban dukun pada waktu itu sudah ada. Ya, kalau ada lagi sekarang, ketinggalan zaman. Jauh. Tukang sihir juga begitu. Tukang sihir, tukang santet ada. Ya, nanti siapa yang mantranya, santetnya paling dominan, paling cepat, paling kena, itu nanti jadi patokan. Itulah kebiasaannya. Jadi nggak ada kumpul kayak gini. Nggak ada. Allah rubah semua itu. Allah alihkan kebiasaan itu. Yang saling menyakiti, yang tampil paling hebat, menyakiti yang rendah, munculnya perbudakan dan segala rupa, diturunkan risalah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak berikan tongkatnya Musa alaihissalam, bukan mu'jizatnya Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah turunkan Al-Quran untuk merubah keadaan masyarakat pada waktu itu. Dan hebatnya bukan hanya merubah mereka, tapi menyatukan mereka dalam semua nilai-nilai kebaikan. Pasca diterangkan oleh Nabi SAW Quran itu, maka apa yang terjadi? Yang tadinya maaf, tidak saling kenal, sekarang saling kenal. Yang tadinya acuh tak acuh, sekarang saling sapa. Yang tadinya saling menzalimi, sekarang saling membantu. Dan hebatnya, yang tadinya cuma kumpul-kumpul untuk pamer setiap akhir pekan. Jadi kalau antum kerja, berangkat gelap, pulang gelap, hasilnya hanya untuk dipakai foya-foya, hanya untuk liburan akhir pekan dan bermaksiat, hanya untuk menunjukkan saya punya harta, itu udah keduluan sama orang-orang jahiliyah. Sudah ada dulu.
Nah, ketika Allah turunkan Al-Quran, dirubah sifatnya. Yang tadinya arubah, dirubah langsung namanya menjadi Jum'ah. Menjadi apa? Jumu'ah. Ini asalnya ibadah Jumat. Jadi nama Jumat ini asalnya untuk merubah keadaan jahiliyah tadi menjadi keadaan hidup yang lebih baik dan berkah. Maka turunlah Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah itu, khususnya di ayat 9 sampai dengan 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Perhatikan. Allah satukan dengan iman. Makanya turun ayat innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang telah beriman itu saudara. Yang paling menarik begini, ayat yang turun untuk menegaskan yang tadinya tercabik-cabik, yang jauh disadarkan. Satu ayat saja. Sepanjang kalian sudah beriman, kalian saudara, kata Allah. Setelah itu dikumpulkan. Kalau sudah beriman, pola hidupnya mesti berubah. Pekerjaan mesti tertata. Turun ayat membimbing. Begini cara bangun tidur. Begini cara menyusun pekerjaan. Begini cara bekerja. Begini cara dagang. Begini cara mencari kedudukan. Begini cara belajar. Setelah itu, muncullah setiap pekan dikumpulkan. Bukan di tempat-tempat pesta lagi. Dikumpulkan di masjid dengan sifat Jum'ah dari kata al-jam'u. Punya 3 makna. Duduk. Kenali siapa yang duduk. 2. Yang ketiga, saling mengisi di antara yang duduk. Itulah Jum'ah. Sifat Jum'ah yang cepat disebut jamaah. Jadi setiap hari kita jamaah, setiap pekan Jum'ah. Hebatnya, kalau ibadah harian jamaah, itu yang kumpul paling skala kecil. Ini komplek ini, kalau jamaah kan paling yang dilihat sekomplek ini aja kan. Tapi kalau Jumat, Pak, yang bukan dari sini bisa datang. Sifatnya dirubah. Jamaah dan Jum'ah. Allah tidak menginginkan kalian datang, duduk, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, bahkan tidur, sholat 2 rakaat dan pulang. Bukan itu. Itu bukan Jumat. Atau jamaah, datang cuma sholat, zikir, pulang. Bukan itu. Tidak ada satu pun yang ke masjid di zaman Nabi, kecuali dia kenal siapa yang duduk di sampingnya. Sampai situ dulu tuh. Dan tidak ada yang datang ke masjid di zaman Nabi, kecuali dia keluar dari masjid selesai urusannya. Pak Najib, yang lapar masuk masjid, pulang kenyang. Zaman Nabi, zaman Nabi. Datang haus, pulang hilang dahaga. Yang hebat begini, datang tak ada pekerjaan, pulang punya pekerjaan. Nggak cukup dengan amin, kita lihat dulu nih. Ya. Datang sakit, pulang sehat. Jadi masjid itu solusi di zaman Nabi, menyatukan. Nah itulah sifatnya jamaah, pekanannya disebut dengan Jum'ah. Siapa yang menyatukan itu? Allah. Lewat apa? Diikat. Jadi kalau tahu sapu nggak, sapu lidi? Kalau sapu lidi satu-satu bisa nggak untuk digunakan menyapu? Bisa, cuma lama Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan nama orang ya. Sama, lama satu-satu. Tapi kalau kita ikat jadi satu, lebih kuat atau lemah? Mudah digunakan menyapu atau tidak? Mudah. Biasanya kalau mau diikat harus pakai apa? Tali. Tali itu bahasa Arabnya hablun namanya. Maka ketika orang-orang sudah beriman, Allah katakan, "Hei, wa'tasimu bihablillahi jami'a." Dulu kalian terpecah saat di jahiliyah. Dulu kalian nggak saling kenal. Dulu kalian saling menindak. Dulu kalian saling melukai. Setelah masuk Islam, yang mencaci saling mencintai. Yang memukul saling merangkul. Yang mengancam tiba-tiba saling menyenangi dalam nilai-nilai kebaikan. Dan itu dibiasakan. Yang hebatnya begini. Teman-teman pernah dengar hadis tahiyatul masjid tidak? Kalau masuk masjid mau etikaf duduk, itu sholat dulu, sholat apa namanya? Berapa rakaat? Baik, perhatikan baik-baik. Asal tahiyatul masjid itu bukan hanya menghormati masjid, tapi juga mengenalkan siapa jamaah yang datang. Asalnya begini, ada seorang pemuda, namanya Sulaik, dari Gotofan. Maka disebut Sulaik al-Gotofani. Biasanya dimunculkan kalau ujungnya ada i, itu untuk menunjukkan daerah. Dia bukan orang situ. Seperti Imam Al-Bukhari, pernah dengar?
Nah, nama aslinya bukan Bukhari, nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena beliau datang ke Arab memperkenalkan, saya bukan orang sini, saya dari Bukhara. Maka tambahkan al di depannya, ujungnya i. Ana al-Bukhari. Palembang mesti bangga. Zaman dulu ada seorang syekh besar dari Palembang. Jadi mufti di Masjidil Haram. Namanya sama dengan ustadz kita, sahabat kami itu, Ustadz Abdul Somad. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Gitu. Betul. Betul. Sama, dulu ada dari Padang ada. Syekh Yasin Al-Padangi. Itu musnid dunia gelarnya. Orang yang hafal hadis paling tinggi sedunia dengan sanadnya. Bukan cuma isinya. Tapi dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai ke Rasulullah SAW. Itu mufti besarnya orang Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Nanti ahli di bidang fikihnya ada lagi. Ya, siapa dia? Syekh Nawawi. Dari mana? Banten. Dikenal Syekh Nawawi Al-Banten. Di antara murid populernya 3. Ya. 1, Syekh Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish, yang mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Yang kedua, Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ya. Kemudian ada satu lagi tuh, yang dari Banten, dari Caringin, namanya Buya Asnawi. Dan 3-tiganya kompak, pulang ke Nusantara jadi ulama hebat. Ya, tapi diawalkan pakai al, ujungnya i, menunjukkan daerah. Itu sampai sekarang masih berlaku. Ya. Jadi kalau Pak Najib mau umrah, boleh. Ana Najib Al-Palembangi Al-Jalan Bang Rayai. Oh, itu boleh, sah. Nah, ini Sulek dari Gotofan. Sulek Al-Gotofani datang ke masjid, Nabi sedang bicara, memberikan tausiah. Tiba-tiba langsung duduk. Maka Nabi berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau ada di antara Anda, Allahu Akbar, Nabi kita terlembutnya, tidak pernah menyakiti kata-katanya itu. Sallu ala Nabi. Sudah tahu, yang nggak tahu itu sulit, tapi Nabi bikin kalimatnya umum supaya tidak menyakiti orangnya. Jika Anda di antara Anda jamaah yang pengen masuk masjid dan duduk i'tikaf walaupun sementara, kata Nabi, jangan langsung duduk tapi sholat dulu 2 rakaat. Orang Madinah sudah pada tahu masuk masjid itu sholat dulu 2 rakaat. Tapi karena ini dari Gotofan, nggak tahu itu. Nabi ingin tunjukkan ini ada saudara kita baru. Bukan dari sini. Coba lihat siapa dia, apa keperluannya. Jangan sampai dia datang tidak menyelesaikan kepulangannya saat pulang. Tidak menyelesaikan keperluannya saat pulang. Makanya viral kisah, orang datang aja lapar, rebutan kok ngasih makanan. Pernah dengar kisah, ada jamaah datang? Ya, kata Nabi, ini ada tamu dengan kita. Siapa yang mau menjamu? Semua angkat tangan, Pak. Semua. Dan nggak ada beda. Yang cukup, yang dipandang miskin, yang disebut kaya, semua angkat tangan. Dan qadarullah, yang angkat tangan pertama itu yang hidupnya tuh sederhana. Bahkan rumahnya itu kurang lebih RS7 lah. Ya. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Gitu. Sisa makanannya itu cuma beberapa sendok untuk anaknya. Yang hidup di situ suami, istri, anak. Tapi dengan kebanggaan angkat tangan. Saya akan menjamu ya Rasulullah. Yang lain angkat, keduluan beliau. Kata Nabi, si fulan yang menjamu. Pulang ke rumah begitu datang, istriku, kita punya kabar gembira. Kabar gembira. Jadi melihat pahala itu peluang. Jadi dalam bayangan mereka itu karena mereka merasa punya Allah dan yakin akan meninggal. Jadi yang ditatap itu setiap amal soleh peluang untuk bertemu Allah nih, peluang cari bekal nih. Mereka sudah merasa rizki itu diatur, rizki sudah teratur, ngapain kita susah-susah? Rizki sudah teratur, tinggal ikhtiar. Yang belum teratur itu mengkonversi rizki sehingga menjadi bekal yang baik untuk pulang. Maka apa yang terjadi? Ini peluang nih. Ada apa, Pak? Tamu. Siap. Kompak. Istri menidurkan dulu anaknya. Begitu selesai, suami siap-siap, piring sudah ditata, lampu dipadamkan. Ini mohon maaf ya bahasa kitanya ini penghematan katanya. Jadi kita makannya biar enak-enak, nyaman.
Istri sudah siap, suami bawa, hidangkan semua. Jadi yang satu makan dengan lahapnya, yang satu lagi tak tek tok kayak seperti orang makan. Anaknya tidur dalam keadaan menahan lapar. Ditidurkan oleh ibunya dalam keadaan menahan lapar. Besoknya begitu selesai tamunya kenyang pulang, dia nggak tahu yang menjamu itu pun tidur semua dalam keadaan lapar. Tapi mereka kenyang dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedikit makan tuh kalau ibadahnya banyak, makan minum tuh sedikit. Coba saat puasa. Nafsu banyak, ibadahnya banyak. Begitu nafsu kalah, amal solehnya muncul, minum yang kita harapkan banyak, jus ini, jus itu, seteguk teh manis kenyang. Ya? Maka apa yang terjadi? Turunlah Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dipuji langsung oleh Allah. Itu masa-masa indah di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada satupun orang datang kecuali kenal, dan kumpulnya bukan cuma begini saja. Hati mereka pun kumpul. Jadi nggak cuma datang gini, datang, dengar tausiah, pulang, nggak kenal lagi. Tidak begitu. Nggak begitu. Kalau begitu jahiliyah banyak. Datang, kata Abu Jahal nih. Begitu datang semua, sampaikan, bubar lagi, nggak kenal lagi. Itu zamannya jahiliyah. Maka Allah sampaikan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, cukup yang bermusuhan itu zaman jahiliyah saja. Setelah kita berislam, beriman, tidak ada musuhan lagi. Yang terpecah belah itu cukup zaman jahiliyah saja. Justru dengan kita berislam itu kita punya komitmen untuk menyatu, bukan terpecah belah. Cukup saling memusuhi itu jahiliyah saja. Sebab kalau sudah beriman, fa asbahtum bi ni'matihi, nikmat iman itu yang pertama Allah berikan, menyatukan kita sebagai saudara. Itu poin pertama. Kenapa saya munculkan ayat ini? Karena kita kehilangan rohnya sekarang. Yang kumpul banyak, tapi nggak kenal satu dengan yang lainnya. Coba lihat saat sholat. Nabi itu sampai hafal posisi orang sholat. Si fulan sayap kanan pojok, si fulan sayap kiri, si fulan saf kesekian, si fulan gantian karena kainnya terbatas gantian dengan istrinya sampai ketahuan. Jumatan kenal semua. Nah sekarang kita kehilangan itu. Yang paling ironis, yang paling disayangkan adalah kadang-kadang sholatnya di tempat yang sama, kumpulnya di tempat yang sama, tapi masih memendam pertikaian dan permusuhan. Ittaqillah. Yang paling bahaya begini, ngajinya ayat yang sama, Qur'annya sama, 114 surat, tapi ternyata selesai ngaji kok saling mencela. Saling bermusuhan. Sehingga alih-alih menjadi kuat, alih-alih saling mengisi, alih-alih saling ibadah, yang terjadi apa? Terpecah belah. Setelah terpecah apa? Ini yang paling bahaya. Orientasi hidupnya berubah dari mengejar akhirat menjadi mengejar dunia. Konsekuensinya ketika ini tidak dipraktekkan, di masjid nggak dipraktekkan, kumpul dalam ta'lim nggak dipraktekkan, maka turunlah hadis Nabi yang disampaikan asisten Nabi namanya Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saya bacakan, setelah itu kita urutkan kurikulumnya. Fokus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Kan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Lihat komen pertama sahabat. Qala qailun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian itu pada waktu itu umat Islamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12.000 sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya Muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa?
Di Eropa sekarang bertambah, di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Nggak kenal dengan kawan. Nggak saling mengisi lagi. Dan yang paling celaka, nggak ingat akhirat. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Paling-paling sedikit reaksi selesai. Umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja, kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek, selesai. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya, tertanamlah pada diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Waman wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya, di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pulang. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Pelan-pelan ya. Sikap mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Nih, gampangnya contohnya begini. Contoh. Maaf ya. Kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat? Dunianya ada, tapi bekal utamanya untuk akhirat. Sholat itu ibadah ritual, berkahnya untuk dunia. Di antara berkahnya misal, tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat pasti merubah dirinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang sholat akan lebih tenang hatinya. Itu berkahnya. Tapi manfaat sholat yang paling hakiki itu adalah persiapan bekal untuk pulang. Itu yang saat kita selesai sholat dituliskan pahalanya. Baru niat dituliskan pahalanya. 10 kebaikan. 27 derajat. Itu yang dimaksud 10, 27 itu apa? Itu bekal untuk pulang. Karena yang antum pakai sekarang, bajunya, pecinya, mukena ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua nggak dibawa ke akhirat. Ke alam kubur aja nggak dipakai. Selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya. Itu yang disebut pahala oleh kita. Nah cuman nanti kata Nabi ada satu masa orang nggak ingat pulang. Jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini. Anda pilih mana kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan, gajinya 100 juta per bulan, tapi harus meninggalkan Jumat. Pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100.000 Jumatan? Masa? Sekarang ada kok orang jadi kasir di toko aja ninggalin Jumatan? Coba lihat. Kejadian nggak sekarang? Kayak yang pengusaha-pengusaha tuh, yang sedang tanda tangan proyek. Saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar, ditanda tangan pas waktu Jumat. Saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Ini masalah kita. Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Sudah teratur. Yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini, apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman. Waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa nggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya ke sini, ternyata sudah hampir 11 tahun. Kayaknya baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar, pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja,
lalu pulang. Sekarang klik handphone, datang barang. Kejadian nggak? Tapi saat masa itu tiba, kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadzib dan tashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Ya, berapa yang sekarang online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang. Dulu nggak ada, offline semua, sekarang online. Kejadian nggak? Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepatnya. 1. Langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya 2. Ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja. Sholat, amar ma'ruf. Baca Quran, amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat. Ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah yang paling penting pada saat itu konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Gini. Sehari sholat berapa kali? Nah, itu masih standar. Nah, kan? Itu masih apa? Nah, itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini. Kalau sudah ada iman, sholat 5 waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sudah azan. Nggak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu. Sya'ban, mau Ramadan, itu otomatis. Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Nggak ada ustadz ngasih tahu pun karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak. Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya. Yuk, prakteknya gini. Iya, tenang. Nah, baik ya. Hati-hati Bu ya, nggak ada railingnya ya, hati-hati. Ibu turun nggak kelihatan ke bawah husnul khotimah nanti tuh. Tenang ya. Pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir. Sampai jam berapa kita? Silahkan. Nggak apa-apa, sampai subuh nggak apa-apa. Tadi DKM sudah menyiapkan makanan kok tadi katanya. Ya saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan.
Nah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Baik. Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat. Bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran, dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa nggak malu sama Allah? Satu. Dua, nggak bawa handphone. Nggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat, tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Sudah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik. Karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amar ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar tuh makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur, bawa kotak masjid. Ya kan? Yang kedua kemudian keluar tukeran sendal. Sendal saya mana ya? Mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ada yang begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, timbang sholat maghrib baca Yasin. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah. Karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah. Kelihatan nggak di sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Kan? Ya kita berhusnudzon iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, latihan tiap hari. Turunkan. Pikiran dulu. Mata. Terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti. Sepekan. Latihan berpikir yang baik. Husnudzon. Karena era-era sekarang itu banyak suudzon. Coba antum buka berita dari apapun, diklik online, itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnudzon dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnudzon kepada istri, istri husnudzon kepada suami. Ibu dan ayah husnudzon kepada anak, anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan, atau bisa dipraktekkan berbarengan. Ini kan nggak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian.
sepekan latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran, kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12, di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Kullil mu'minina, katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim, sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, nggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya, ada iklan tentang kuda nggak pakai baju, itu silahkan aja mau dilihat juga, nggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan shampoo itu yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang menjaganya? Ayo bapak-bapak tuh. Nah sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada baligha misalnya, maaf sekali, oh ini nggak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Berpahala. Tapi maaf ya, maaf. Tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Nggak benar nih kata Pak Alfaroni, astagfirullah. Salah ini. Salah tapi dilihat terus tuh. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang ini. Yang itu tuh yang lebih bagus lagi, ambil yang itu tuh. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu. Saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh. Ke suaminya gimana tuh? Oh, Mas Bu, saya ini suami orang. Awas, hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya, hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, terus hati-hati. Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja Bu. Ke lisan dulu. Langsung ke hati aja Ibu. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke kauan. Nih, pekan kedua, ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuh ini. 2, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49, ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, la yasra qaumin qaum. Nanti layar ba'dukum ba'da. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahu ya. Ya harfun nida, linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman.
Dimanapun engkau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah, ataupun jauh dari Allah. Tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang engkau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku nggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasraqu min qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa nggak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, la taghdab. Bisa nggak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya nggak sopan sama Anda, mau Anda marah, la taghdab. Tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan. Nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi. Nggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol. Dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datang aja udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Apa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami, bagus hitam deh mah. Ah, kayaknya putih deh Pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai, begitu keluar hijau. Tahan. Itu lisan. Kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita. Kalau nggak percaya silahkan, demi Allah. Pikiran, lisan, kemudian pikiran, mata, lisan, telinga. Di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya. Antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh. Cuma sepekan amalkan ayat ini. Ayat mata, ayat telinga, ayat lisan. Amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi, hablillah di sana Quran. Sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu sampai ke ujung kaki.